Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu, 30 Desember 2020. Tema renungan dan saat teduh kita dengan tema Aman di Tempat Bahaya. Aman di Tempat Bahaya. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 118 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Allah. Tuhan ada di pihakku, aku tidak akan takut apa yang bisa dilakukan manusia kepadaku. Tuhan ada di pihakku, aku tidak takut apa yang bisa dilakukan manusia kepadaku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, Allah sudah memberikan jaminan yang pasti ke dalam kehidupan kami, bahwa jaminan yang Engkau berikan adalah ya, benar, dan amin. Engkau memberikan keamanan yang pasti di atas kehidupan kami, karena yang mengendalikan hidup kami di atas segala sesuatunya hanyalah Engkau dan tidak ada pengendali yang lain dalam hidup ini. Berkati kami Tuhan agar kami memahami kami berada aman di tempat yang bahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kehidupan kita selalu diperhadapkan kepada bahaya demi bahaya, ancaman demi ancaman. Baik yang ancaman bersifat biasa atau bahkan ancaman yang bisa berakhir dengan kematian. Seperti yang dialami oleh Daniel. Tatkala Daniel memiliki kehidupan yang berintegritas, yang kepribadiannya baik, dia hidup memiliki karunia di dalam bernubuat, dan kemudian karena integritas itulah kemudian Raja Darius memakai Daniel untuk menjadi bagian daripada yang menolong daripada pemerintah daripada Darius. Namun hanya ada satu perbedaan yang sangat berbeda, yaitu tatkala Darius meminta karena desakan-desakan dari orang-orang yang tidak suka kepada Daniel untuk mengeluarkan undang-undang, yaitu agar orang itu hanya menyembah raja dan tidak boleh menyembah yang lain. Dan jikalau undang-undang itu tidak dipatuhi, maka orang akan dimasukkan ke dalam gua singa. Di tengah situasi yang aman, sebetulnya Daniel mau cari aman mudah saja, yaitu Daniel tidak perlu menunjukkan ibadah kepada Tuhan, tidak perlu berdoa sampai sehari 3 kali, maka dia aman. Dia akan menikmati berbagai macam fasilitas daripada raja yang saat itu berkuasa. Namun Daniel tidak demikian. Kepatuhan Daniel sepenuhnya hanya kepada Allah dan tidak mau menyembah yang lain. Daniel tetap melakukan berdoa sehari 3 kali. Dia tetap melekat kepada Allah. Tatkala seseorang melekat kepada Allah, justru di sanalah bahaya terjadi. Bagaimana dikatakan diancam Daniel akan dimasukkan ke dalam gua singa. Namun bukan karena keamanan diri, lalu kemudian Daniel menjadi meninggalkan Tuhan. Jadi artinya sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bahaya itu bisa timbul justru karena kita hidup di dalam kebenaran. Bahaya itu bisa timbul justru karena kita hidup bersama dengan Allah. Karena orang baik itu biasanya tidak disukai oleh orang jahat. Dan orang baik itu seringkali dianggap sebagai mengganggu kehidupan orang-orang yang serong. Mari kita belajar saudara di dalam kehidupan berpolitik dan dimanapun. Seringkali orang baik itu musuhnya itu banyak. Namun kalau ingin aman, ingin bahaya, ingin kemudian lancar segala sesuatu, bersengkongkolah hidup dengan mereka. Hiduplah seperti sama mereka. Engkau akan terbebas daripada bahaya. Sehingga orang yang hidup di dalam kebenaran itu belum tentu kemudian aman. Seperti Daniel. Dan benar saja kemudian Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Raja itu sebetulnya sangat mencintai Daniel, sangat menghormati Daniel. Dan raja juga tidak mau kemudian Daniel dimasukkan ke dalam lubang singa. Namun karena sudah kesepakatan, karena peraturan dan undang-undangnya itu sudah dibuat dan tidak bisa dicabut lagi, dengan terpaksa kemudian raja memasukkan Daniel ke dalam lubang singa. Di dalam kekhawatirannya beberapa saat, kemudian raja menengok Daniel dan berkata,
Apa yang dikatakan raja? Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Dan Daniel menjawab, Allahku melalui malaikatnya mengatupkan mulut singa-singa itu, dan singa tidak mengapa-apakan aku. Ayat yang ke-29 dikatakan, raja bersuka cita, lalu memberi perintah agar mengeluarkan Daniel dari lubang singa tersebut. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, menjadi orang percaya bukan berarti kemudian hidup kita itu terbebas daripada bahaya. Bahkan tatkala kita hidup semakin benar di hadapan Allah, kita juga akan mengalami bahaya dan ancaman seperti Daniel. Demikian juga saat Anda berbuat serong, berbuat yang tidak benar, juga dalam keadaan bahaya. Misal Anda melanggar hukum juga berbahaya. Anda bisa diciduk, Anda bisa dipukuli. Kalau seorang begal bisa dipukuli di jalanan, seorang pencuri bisa dihakimi oleh massa, bahkan sebelum ketangkap oleh polisi. Sebagian kemudian meninggal dunia. Jadi hidup ini, baik benar maupun hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam kesalahan, semuanya mengalami bahaya. Namun tatkala engkau hidup benar seperti Daniel, bahaya yang engkau alami adalah bahaya di dalam kebenaran. Dan Allah membuktikan pertolongannya dan dikatakan bagaimana Allah mengatupkan mulut singa-singa yang kelaparan dan tidak memakan daripada Daniel. Apakah kalau kita hidup benar kemudian singa juga tidak akan memakan kita? Itu adalah kedaulatan Tuhan, karena ada orang yang hidup benar seperti Stefanus. Tetap dia meninggal di rajam batu. Yesus yang benar sebagai Allah tetap juga meninggal. Meninggal di kayu salib, tapi dengan tujuan yang mulia, hidup dalam kebenaran. Sehingga kalau kita boleh kemudian menyimpulkan, kehidupan kita yang paling utama sesungguhnya bukan terbebas dari bahaya. Kehidupan kita yang utama di dalam setiap keadaan kita, hidup di dalam kebenaran dan berjalan bersama dengan Tuhan. Tatkala bahaya menghampiri, Tuhan bisa mengizinkan bahaya menyentuh kita. Namun Tuhan juga bisa menghindarkan bahaya itu untuk tidak menyentuh kita. Kita memahami dua peristiwa kehidupan yang terjadi. Yang satu terjadi dari Daniel. Daniel itu membuat singa-singa terkatup mulutnya karena tangan Tuhan. Stefanus mati di rajam batu juga karena izin Tuhan, bukan karena kemudian orang itu membunuh Stefanus. Betul dia membunuh Stefanus, namun di dalam izin Tuhan. Dalam hal ini kita akan belajar satu perkara, bahwa yang terpenting di dalam hidup ini bukan hidup kita itu bebas dari bahaya. Yang kita harus hindari adalah jangan sampai bahaya itu timbul karena kesalahan kita, karena perbuatan dosa kita yang saya ilustrasikan tadi. Dengan orang yang mencuri, Anda kemudian merugikan orang lain, Anda bisa dalam keadaan bahaya, orang bisa membalas apa yang kita lakukan. Atau seorang begal, bahaya, bisa dihakimi oleh massa. Jadi itu yang terburuk, mengalami bahaya karena perbuatan kesalahan kita dan dosa kita. Namun itu yang buruk. Namun waktu kita hidup di dalam kebenaran pun kita mengalami bahaya. Setiap orang yang hidup di dalam kebenaran ada pihak-pihak yang tidak menyukai kita. Namun Tuhan pun bisa kemudian menyelesaikan bahaya itu. Dengan bahaya itu tidak menyentuh kita. Terjadi pada diri Daniel. Singa-singa yang kelaparan itu terkatup mulutnya karena kuasa Tuhan. Lalu apa yang terpenting daripada hidup terhindar dari bahaya, aman dari bahaya? Yang paling utama, bagaimana hidup kita itu benar di hadapan Tuhan. Tatkala kita hidup benar di hadapan Tuhan, kadang bahaya Tuhan bisa hindarkan. Namun kadang juga Tuhan bisa izinkan bahaya itu terjadi. Mengapa demikian? Karena memang hidup di dalam dunia ini bukan tempat tinggal sementara, bukan tempat tinggal kita selama-lamanya. Sewaktu engkau selama hidup terhindar dari bahaya, atau engkau juga akan mengalami kematian di penghujungnya nanti. Namun tatkala engkau hidup dalam kebenaran, kemudian engkau mengalami bahaya, itu pun di dalam izin Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa kesimpulannya? Aman di tempat bahaya, Tuhan punya kuasa wewenang menjaga engkau. Di dalam izinnya, bahaya bisa menyentuh. Di dalam kuasanya, bahaya pun tidak bisa menyentuh engkau. Namun yang terpenting daripada kehidupan terhindar dari bahaya adalah hidup engkau benar seperti Daniel yang tidak mau menyembah raja, dia hanya menyembah Allah. Mari kita berdoa.
Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah Tuhan, jamah Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang mengalami hambatan, kesulitan, tantangan dan rintangan dalam hidup, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Engkau, sesuai dengan waktu, rencana dan kehendak-Mu, Tuhan kabulkanlah apa yang diharapkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, aman di tempat bahaya karena ada Allah. Namun yang lebih penting daripada aman di tempat bahaya adalah engkau harus hidup dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.